kali ini saya akan mengajak teman-teman belajar mengenai materi interaktif desa dan kota. Penasaran? Kita belajar ya! Berdasarkan cuplikan video tersebut, kota merupakan kenampakan di permukaan bumi yang sebagai tempat pemukiman penduduk dengan beraneka ragam kegiatan. Kelahiran kota berasal dari wilayah pedesaan yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk dan kebutuhan yang terus meningkat. Sejarah kota. Dilihat dari sejarahnya, kota pada hakikatnya lahir dan berkembang dari suatu wilayah pedesaan. Kota merupakan wilayah yang ada di permukaan bumi yang sebagian besar arealnya terdiri dari hasil rekayasa budaya manusia, serta tempat pemusatan penduduk yang tinggi sebagai sumber mata pencarian di luar sektor pertanian. Oleh karena itu, meningkatnya kebutuhan dan pesatnya iptek, maka muncullah pemukiman baru. Selanjutnya diikuti oleh fasilitas-fasilitas sosial seperti pasar, pertokoan, rumah, dan sebagainya, hingga terbentuklah suatu wilayah perkotaan. Lengkapnya fasilitas yang dimiliki oleh kota merupakan daya tarik tersendiri bagi penduduk desa untuk dapat berdatangan di wilayah kota. Kriteria perkotaan. Adapun kriteria kawasan perkotaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Perkotaan memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya yang bukan pertanian, sehingga mata pencarian penduduknya terutama di bidang jasa, perdagangan, dan industri. Selain itu, perkotaan memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa yang didukung oleh sarana prasarana termasuk dalam pergantian transportasi. Bentuk perkotaan. Ditinjau dari bentuknya, kawasan perkotaan dibagi menjadi beberapa bentuk. Di antaranya, kota sebagai daerah otonom. Nah, bentuk kota seperti ini di Indonesia antara lain itu seperti Jogja dan Aceh, karena kota ini memiliki budaya tersendiri serta aturan adat tersendiri di daerahnya. Yang selanjutnya, kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Bentuk kota yang seperti ini di Indonesia antara lain seperti Kepanjen yang berada di Malang Kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari wilayahnya yang sudah memiliki ciri-ciri kota. Namun jika dilihat dari masyarakatnya sendiri, masih banyak yang berkarakteristik sebagai masyarakat desa. 2 atau lebih kabupaten yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Bentuk wilayah seperti ini yang ada di Indonesia itu bisa seperti Salatiga yang ada di kota Semarang. Unsur dan karakteristik kota. Nah, setiap kota memiliki masalah tersendiri, hampir dengan tingkat yang berbeda-beda. Contohnya dari permasalahan ini seperti kemiskinan, pemukiman kumuh, dan kesehatan yang rendah. Unsur kota sendiri menurut Mulvey Shaples, seorang yang tata kota Amerika Serikat, kota ditinjau dari aspek fisik, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek fisik ini meliputi kawasan terbangun yang saling berdekatan dan meluas dari pusat kota dan pinggiran. Karakteristik fisik ini dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut ini. Aspek fisik kota merupakan kawasan terbangun yang saling berdekatan dan meluas dari pusat ke wilayah pinggiran. Karakteristik ini dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti bentuk dan fitur lahan yang mempengaruhi unsur-unsur di dalam kota, seperti lahan yang dibangun dengan perencanaan khusus. Yang kedua, bangunan sebagai unsur perkotaan yang sangat jelas terlihat seperti pemukiman, pemerintahan, industri, dan transportasi. Yang ketiga, ruang terbuka seperti taman, tempat bermain, dan tempat rekreasi. Di era tahun 2000-an, RTH di Kota Malang masih lebih dari 20%, tapi hingga saat ini terus berkurang dan hingga menyentuh 15%. Selain itu, kegiatan estetika yang antara lain dapat dilihat dari kebersihan kota,
dan perencanaan perkotaan untuk meningkatkan kualitas kota. Jika dilihat dari aspek sosial kota, nah ini merupakan konsentrasi yang membentuk suatu komunitas dengan tujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas, nilai konsentrasi, dan spesialisasi tenaga kerja. Nah, hal ini ditinjau agar dapat meningkatkan diversitas intelektual, kebudayaan, kegiatan rekreatif. Nah, selain itu, karakteristik sosial ini dipengaruhi oleh unsur-unsur berikut ini. Aspek ekonomi kota. Berdasarkan aspek ekonomi, kota berfungsi sebagai penghasilan barang dan jasa untuk kehidupan masyarakatnya dan berlangsung pada kota tersebut. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari 3 bagian, yaitu ekonomi publik, ekonomi swasta, dan ekonomi khusus. Karakteristik kota. Jika dilihat dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi, kita dapat menyimpulkan bahwa beberapa kriteria suatu kota. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut. Masyarakat kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial karena adanya pengaruh dari luar. Selain itu, warga kota umumnya menghargai waktu. Ada berbagai macam jenis lembaga sosial, ekonomi, dan politik. Dan ada juga berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fungsi kota. Menurut Dickinson, ada 3 fungsi kota. Ketiga itu adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai fungsi budaya, yang menjadi tempat permanen untuk lembaga-lembaga budaya. Yang kedua, fungsi administratif yang mengacu pada kegiatan yang dipusatkan di kota untuk mengatur wilayah sekitar. Yang ketiga, fungsi ekonomi berkaitan dengan ekonomi seperti perdagangan dan industri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tipologi kota menurut fungsinya. Menggambarkan lokasi kota sesuai dengan fungsinya menurut Aurelius ada 6 tipologi kota. Yang pertama, kota administrasi. Kota ini bisa menjadi ibu kota suatu wilayah yang letaknya berada di pusat wilayah dengan mempertimbangkan kemudahan komunikasi, keuntungan strategis, dan kondisi iklim. Hal ini dapat dicontohkan seperti kota Jakarta. Yang kedua yaitu kota pertahanan. Kota ini memiliki fungsi dominan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan negara. Kota ini memiliki fungsi umum terletak di tempat strategis militer, seperti halnya kota Batam yang berbatasan secara langsung dengan Singapura. Kota budaya adalah kota yang dicirikan dengan kapasitas untuk mempertahankan kota tersebut dari zaman kuno hingga saat ini. Jenis kota budaya adalah kota pendidikan, kota seni, dan kota ziarah. Jika dilihat dari kota ziarah, hal ini bisa dicontohkan seperti kota Madura yang memiliki situs-situs kuno. Kota produksi. Kota ini biasanya sebagai sumber bahan baku yang diperlukan, seperti halnya kota Surabaya, Tangerang, dan Bandung. Komunikasi adalah kota yang bertindak sebagai rantai komunikasi. Kota ini berkaitan dengan hasil produksi dan distribusi barang seperti Bandung. Untuk yang terakhir, kita akan bahas mengenai kota rekreasi. Kota ini biasanya sebagai tempat rekreasi. Nah, selain menawarkan daya tarik yang kuat terkait iklim, pemandangan, dan kondisi sosial seperti Kota Batu. Pada materi selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur ruang kota. Nah, struktur ruang kota ini pemanfaatnya lebih kompleks. Pemanfaatan ruang atau lahan ini diperlukan untuk keperluan tertentu sehingga tidak ada terjadi pemanfaatan yang tumpang tindih antara pemanfaatan satu dengan lainnya. Nah, pola penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungannya sebagai tempat hidupnya. Melalui perencanaan ini, sistem penggunaan lahan yang tepat sesuai dengan kondisi lingkungan diharapkan kita dapat memanfaatkan ruang di muka bumi ini secara maksimal. Secara umum, struktur penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi 3 bentuk sebagai berikut. Teori konsentrik. Teori ini dikembangkan oleh
E.W. Burgess pada tahun 1920. Pola penggunaan lahan kota memperlihatkan zona-zona melingkar. Pusat dari kota tersebut meliputi inti kota, tempat paling ramai sebagai pusat ekonomi. Semakin ke tepi, zona kegiatan ekonomi semakin sedikit. Menurutnya, struktur penggunaan lahan kota dikelompokkan dalam 6 konsentrik, yaitu sebagai terlihat di gambar berikut ini. Teori sektoral. Teori ini dikembangkan oleh Homer Holt pada tahun 1930. Pola penggunaan lahan kota cenderung berkembang berdasarkan sektor-sektor. Pusat daerah kegiatan terletak di pusat kota, namun pola-pola penggunaan lahan lainnya berkembang menurut sektor-sektor yang bentuknya menyerupai irisan kue tar. Hal ini disebabkan oleh faktor geografi, yaitu bentuk lahan, dan pengembangan jalan sebagai prasarana rute komunikasi dan transportasi. Di daerah-daerah yang datar, bentuk jalan umumnya lurus dan sistem penggunaan kota secara sektoral lebih banyak terlihat karena lokasi pemukiman penduduk mengikuti jalan-jalan tersebut. Hal ini untuk memudahkan transportasi dalam hal pengangkutan. Seperti dicontohkan, pendidikan di Kota Malang. Sektor pendidikan berada ke arah utara dilihat dari arah UM, UB, dan UIN. Teori inti berganda. Teori ini dikembangkan oleh C.D. Harris and L. Ullman pada tahun 1949. Pola penggunaan lahan ini tidaklah sederhana seperti yang dikemukakan oleh teori konsentrik dan teori sektoral, sebab penggunaan terjadi pada suatu kota di mana terdapat tempat-tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti-inti kota dan pusat pertumbuhan baru. Tempat-tempat yang berfungsi sebagai inti kota antara lain kompleks dalam perindustrian, pelabuhan, dan jaringan jalan kereta api, kompleks perguruan tinggi, dan kota-kota kecil di sekitar kota. Setelah tahun 1970, bentuk perkembangan Kota Malang mirip seperti dengan teori inti berganda atau multiple net theory yang dikembangkan oleh Harris and Ullman dalam Raharjo 1983, menyatakan bahwa suatu kota terdiri dari beberapa inti perkembangan dan bukan hanya satu seperti halnya teori konsentrik maupun sektor. Tiap pusat cenderung diwarnai oleh satu jenis kegiatan seperti pemerintahan, rekreasi, pendidikan, perdagangan, dan lain sebagainya. Untuk saat ini kita akan bahas mengenai perbedaan antara pola keruangan desa dan pola keruangan kota. Nah, pada keruangan desa dan kota memiliki beberapa perbedaan yang sangat signifikan sekali. Desa memiliki wilayah yang sangat luas dibandingkan dengan kota. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perencanaan tata ruang kota dan tata ruang desa. Selain itu juga perlu memperhatikan corak kehidupan penduduknya. Wilayah kota mempunyai tata ruang yang terencana dengan baik dan jelas. Selain itu, peningkatan prasarana juga secara terpadu. Bagaimana? Apa teman-teman sudah paham? Jangan lupa terus belajar ya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.